Halo sobat semuanya, kembali lagi bersama Depati 7. Di sini saya akan membahas sebuah film drama survival biografi Amerika Chili, garapan Patricia Regan dan ditulis Miko Ellen, Craig Borten, dan Josh Rivera. Film tersebut berdasarkan pada kisah nyata kecelakaan pertambangan 2010, di mana sekelompok 33 terperangkap di dalam pertambangan San Jose di Chili selama lebih dari 2 bulan. Film tersebut menampilkan Antonio Banderas sebagai seorang penambang yang terperangkap bernama Mario Sepúlveda. Sebelum kita membahas alur cerita film D33, sebaiknya sobat dukung saya dengan cara klik tombol subscribe, like, share ke teman kalian semuanya. Jadi langsung aja kita bahas alur ceritanya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah pesta para penambang yang merayakan 45 tahun Gomez yang bekerja pada tambang itu. Dan besok adalah hari terakhirnya bekerja. Mereka semua bahagia. Penambang itu adalah seperti saudara satu sama lain. Dan besoknya 33 penambang itu berangkat bekerja, dan mereka semua berjalan menuju tambang itu berada. Mereka semua bahagia dengan cara mereka masing-masing. Lalu para penambang sudah siap masuk ke sana. Ada anak baru yang bernama Carlos. Ini pertamanya dia bekerja, yang nampaknya dia sedikit gugup. Sebelum masuk, mereka berdoa terlebih dahulu, biar diberi keselamatan di dalam sana. Pintu yang mereka masuki adalah satu-satunya pintu keluar. Dan usia tambang itu 20 tahun, digali tanpa henti-henti. Jadi usia tambang itu sudah sangat tua. Akhir setelah 1 jam perjalanan, mereka sampai di kedalaman 520 meter. Sangat jauh dari apapun, apalagi menuju pintu keluar di atas sana. Mereka langsung memulai pekerjaan mereka. Sampai suatu ketika, salah satu dari mereka melihat sebuah retakan besar di sana. Retakannya sangat besar, sampai membuat penambang itu ketakutan. Sampai akhirnya, gempa besar pun terjadi. Semua penambang lari ketakutan, menyelamatkan dirinya masing-masing. Mereka semua masuk ke dalam mobil untuk pergi dari sana. Mereka tidak pergi ke atas, tetapi mereka pergi tempat penampungan yang telah dibuat berada di bawah. Karena mereka yakin di atas sudah runtuh semuanya. Jadi jalan pintu keluar sudah tertutup, dan akhirnya gunung yang mereka gali berpuluh-puluh tahun itu benar-benar runtuh. Untung saja di antara mereka tidak ada yang meninggal. Mereka semua selamat, meskipun di antara mereka ada yang terluka parah. Lalu di antara mereka melihat sesuatu. Nama penambang itu adalah Mario. Di depan Mario ada sebuah batu besar yang menutupi jalan keluar satu-satunya. Batu itu besar, membuat penambang itu tergagum-gagum melihatnya. Kabar runtuhnya tambang itu sudah tersebar ke keluarga tambang itu masing-masing, yang seketika mereka khawatir memikirkan nasib orang-orang yang mereka sayang ada di dalam tambang itu. Hanya ada satu jalan keluar, yaitu menaiki tangga yang langsung menuju ke atas. Tetapi itu terlalu bahaya untuk dilakukan, karena gunung itu benar-benar masih tidak stabil. Tapi Mario tahu, jika dia tidak melakukan itu, mereka semua bisa terkubur hidup di dalam sana. Para keluarga sudah menanti di depan tambang itu, menanti jawaban para pemilik tambang, menanti kabar kalau orang-orang yang mereka cintai mudah-mudahan hidup dan selamat. Salah satu dari antara mereka yang bernama Maria terus saja menanya di mana tim penyelamat berada, dan meyakinkan yang lain untuk tetap bertahan dan diam di sana untuk meminta jawaban. Kabar itu bahkan sekarang sudah terdengar oleh Presiden. Menteri Pertambangan yang masih muda itu meyakinkan Presiden kalau pemerintah harus ikut membantu penyelamatan penambang yang terjebak di dalam sana. Meskipun tambang itu dimiliki oleh pihak swasta, tapi Menteri Pertambangan itu merasa punya tanggung jawab secara moral. Apalagi di dalamnya ada 33 penambang terjebak, meskipun belum diketahui keadaannya hidup atau sudah meninggal semua. Tapi mencari tahu adalah hal yang perlu. Mereka yang di bawah sana
mencari-cari alat komunikasi yang bisa memberi tahu atas sana kalau mereka masih hidup. Tapi semua komunikasi sudah terputus, hanya ada satu jalan lagi, yaitu tangga yang sekarang dinaikin oleh Mario dan temannya. Mario pun pelan-pelan menaiki tangga tersebut, meskipun begitu sangat jauh. Kemudian tidak ada lagi tangga di atasnya. Mario tidak bisa lagi melanjut perjalanannya ke atas. Ia benar-benar sudah pasrah sekarang. Ditambah lagi gempa susulan datang yang mengakibatkan jalan satu-satunya menuju keluar tertutup. Jalan satu-satunya untuk keluar pun tidak bisa dilalui. Sekarang mereka benar-benar terkubur hidup-hidup di bawah tanah dengan kedalaman 600 meter lebih. Mereka mulai ketakutan, berdoa supaya mereka terselamatkan, meskipun mereka tahu hal itu tidak memungkinkan, karena mereka menilai perusahaan itu tidak akan mau mengeluarkan US dollar untuk menyelamatkan mereka dari bawah sana. Besoknya, menteri datang di lokasi pertambangan di sana. Wartawan pun sudah di sana. Kabar itu pun tersebar di seluruh dunia. Maria meminta kepada menteri apapun untuk menyelamatkan penambang terjebak di dalam sana. Maria yakin mereka semua masih hidup semua. Menteri itu menemui pihak bertanggung jawab dari pemilik tambang itu, tapi nyatanya pihak tambang tidak melakukan apapun karena banyak uang yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan penambang di bawah dasar tambang itu. Lagi pula kemungkinan selamat hanya sedikit. Jelas ketika menteri mengabarkan kepada keluarga korban, mereka semua marah bukan main, karena tak ada usaha pun untuk menyelamatkan keluarga mereka. Para penambang malah ribut satu sama lain, meributkan makanan yang ada di tempat penampungan itu satu-satunya. Kemudian Mario langsung memisahkan mereka semua. Sekarang Mario lah yang menjadi pemimpin mereka, meminta mereka berlaku adil satu sama lain. Makanan itu adalah satu-satunya cara untuk mereka semua bertahan hidup. Jadi harus dibagi adil, dibagi satu sekali sehari. Dan sekarang mereka memutuskan Mario untuk memegang kendali makanan itu dan atas keselamatan mereka semua. Lalu presiden memanggil salah satu temannya yang ahli dalam pertambangan yang bernama Andre untuk membantu menteri menyelamatkan 33 orang penambang terkubur hidup-hidup di dalam sana. Andre mulai menjelaskan rencananya untuk membantu penambang tersebut terjebak di bawah sana, yaitu dengan mengebor sebanyak-banyaknya, karena setiap bor akan meleset ke setiap lokasi penampungan di mana para penambang itu berada, dan itu pun kemungkinan hanya sedikit, tapi itulah cara satu-satunya untuk dilakukan. Di bawah sana Mario mulai membagikan susu untuk mereka semua. Mario membagikan dengan seadil-adilnya agar semua kebagian dan semua bisa selamat, tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Alat-alat bor kini didatangkan. Para keluarga korban senang bukan main. Itu artinya ada harapan untuk keluarga yang terkubur hidup-hidup di sana agar bisa diselamatkan. Lalu para penambang itu mendengarkan bunyi bor dari atas. Itu adalah harapan membuat mereka kembali merasa hidup. Untuk para keluarga korban menunggu di depan gerbang. Sang menteri memberikan mereka fasilitas di sana, dibuat ruang makan, menginap, tempat belajar untuk anak-anak, sampai ruang kesehatan. Semua itu sang menteri berikan semata-mata untuk keluarga korban, supaya keluarga korban diberi kenyamanan selagi menunggu orang mereka sayang berhasil diselamatkan. Sudah 8 hari mereka terjebak di bawah sana. Sekarang makanan pun tersisa tinggal sedikit. Mario membagikan sedikit demi sedikit agar 33 orang penambang tersebut terus bertahan hidup, dan suara bor mulai terdengar di atas sana. Mereka semangat bukan main. Mereka bahagia karena sebentar lagi mereka kembali akan melihat sinarnya matahari. Tapi bor itu tak mengarah kepada mereka, malah melesat jauh dari mereka. Hal yang sudah diperkirakan Andre sejak awal. Sekarang penambang itu kembali frustasi. Harapannya kembali sirna.
Andre pun mulai merasa putus asa. Memang sangat mustahil menyelamatkan 33 orang penambang di bawah sana. Ditambah mereka semua sedang kelaparan sekarang. Para korban pun merasa semua ini telah berakhir. Apalagi di antara mereka ada yang sedang mengandung anak, di mana bapaknya menjadi salah satu dari 33 penambang yang terjebak di dalam sana. Sekarang makanan hanya tersisa 1 kaleng lagi. Bahkan Mario mencampur makanannya dengan air biar sedikit lebih banyak, lalu membagikan itu ke semua teman-temannya yang rasanya tidak ada lagi punya harapan. Ditambah itu adalah makanan terakhir mereka. Tapi kemudian tak lama ada seorang wanita yang datang menghampiri membawa roti paling enak di muka bumi, dan wanita lain membawa spaghetti yang paling enak sepanjang masa. Masing-masing mereka didatangi orang-orang yang paling mereka cintai, lengkap dengan makanan kesukaan masing-masing, termasuk Mario. Mereka semua bahagia, tawa, memakan makanan yang begitu lezat yang tak pernah habis-habis dimakan terus-menerus. Tapi kita semua tahu hal itu adalah imajinasi mereka semata. Nyatanya semua kebalikan dari itu semua. Di atas sana, Andre sudah memutuskan menghentikan pengoboran itu karena sangat mustahil untuk dilakukan. Tapi sang menteri terus meyakinkan Andre untuk jangan menyerah. Keluarga mereka menanti penuh harapan di luar sana. Dan sekali lagi Andre menegaskan ini semua sudah berakhir. Malamnya, keluarga korban mulai berdoa untuk ke-33 orang yang terjebak di bawah sana. Terjebak beratus-ratus meter di bawah tanah. Wajah mereka begitu sedih, takut, dan kesepian saat bersamaan. Andre pun melihat itu semua, dan tak ada pun yang dapat dilakukan. Menteri muda itu pun ikut berdoa bersama keluarga korban dan mengobrol bersama Maria, salah satu keluarga korban. Maria bilang, manusia selalu gagal, seperti memang tak pernah belajar dari kesalahan. Dari situ, menteri mendapatkan sebuah ide gila untuk kembali dilakukan. Ditemani Andre, dia menyiapkan sebuah strategi mengubur tanah yang salah sejak awal dengan arah yang begitu sangat jauh penambang itu berada. Ide itu memang gila, tapi Andre tahu itu akan membuahkan hasil. Kemungkinannya akan lebih banyak. Karena pengoboran diarahkan ke batu raksasa yang menghalangi penambang itu dan membimbing bor itu sampai menuju tempat di mana penambang ke-33 itu berada. Lalu pengoboran pun dilakukan. Ini adalah hari ke-17 mereka terjebak di bawah sana. Sepertinya tidak ada lagi harapan untuk selamat. Semua sedang sekarat, menyiapkan dirinya masing-masing keadaan terbaik untuk meninggal. Pelan-pelan mulai memejamkan matanya, dan sampai kemudian air dari atas menjatuhi muka Mario dan membuatnya terbangun. Diikuti suara bor yang begitu berisik yang menembus pegunungan itu, masuk di mana tempat mereka berada. Mario pun langsung berteriak memanggil teman-temannya. Mereka semua bahagia bukan main. Seketika harapan itu tumbuh kembali, dan mereka memukul-mukul bor itu dengan besi, yang membuat hal itu didengar menteri di atas sana. Juga untuk meyakinkan penambang itu mengaitkan sebuah pesan di ujung bor itu, yang kemudian dibaca menteri dan Andre. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil. Bahkan pesan itu dibacakan langsung oleh presiden kepada keluarga korban bahwa mereka semua masih hidup di bawah sana, yang langsung membuat keluarga korban senang bukan main. Mereka menangis dalam bahagia. Kabar itu sekarang tersebar ke seluruh dunia, diberitakan tanpa henti-henti di seluruh negara, dan penambang itu bisa mendapatkan perlengkapan di atas sana menggunakan bor itu semuanya. Bahkan mereka bisa menyapa keluarganya melalui handycam yang diberi dari atas sana. Tapi mereka belum bisa diselamatkan, butuh bor yang lebih besar untuk mengeluarkan mereka dari sana, yang jelas membutuhkan waktu berbulan-bulan, ditambah gunung itu tidak stabil. Jadi sangat beresiko untuk mengebor kecepatan penuh, karena ditakutkan akan meruntuhkan pegunungan itu, menguburkan mereka hidup-hidup di bawah sana. Sudah 50 hari mereka terjebak di sana, dan petugas penyelamat terus melakukan penyelamatan
yang begitu sulit hari demi hari. Bahkan bor-bor patah tidak bisa menembus batu yang begitu sangat besar. Bahkan para petugas semua pun sangat kelelahan, termasuk sang menteri. Tapi keluarga menanti dengan setia di depan, yang akhirnya diperolehkan masuk sang menteri. Ternyata bor besar itu terhalang besi penahan yang sontak saja tidak akan bisa menembusnya. Akhirnya penambang itu memutuskan untuk mengebom besi tersebut agar hancur. Meskipun sangat berisiko untuk penambang itu, tetapi itulah cara agar bor dari atas bisa masuk ke dalam. Lalu penambang itu mengebom di mana besi itu berada, dan akhirnya bor itu berhasil masuk ke dalam. Kapsul pun dimasukkan mengeluarkan mereka satu persatu. Yang jelas saja yang dinantikan 33 penambang yang terjebak di dalam sana. Akhirnya pada hari ke-69 mereka semua berhasil diselamatkan satu persatu, memeluk keluarga masing-masing yang telah setia menunggu mereka. Kebahagiaan ini bukan dirasakan warga Chili saja, tetapi dirasakan seluruh dunia, karena beritanya tersebar di seluruh dunia dan menjadi pusat perhatian pada saat itu. Ke-33 penambang itu masih berkumpul sampai saat sekarang. Bahkan mereka menganggap sebagai saudara satu sama lain. Nah, lalu film pun berakhir. Itu dia sobat, alur cerita The Three Tree ini. Dari film ini banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Karena harapan setiap orang, kalau mereka sabar dan terus berdoa, pasti harapan itu akan terkabulkan. Oke sobat, untuk kalian yang suka channel ini, dukung saya dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komennya. Terima kasih.